Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Sanjaya, mahasiswa program studi Teknik Informatika dari Universitas Siber Muhammadiyah. Dalam video ini, saya akan membawakan materi tentang etika profesi yang merupakan salah satu bagian penting dalam dunia kerja dan kehidupan profesional. Kita akan membahas mulai dari konsep dasar etika, nilai-nilai moral dalam profesi, hingga bagaimana peran etika dalam perkembangan teknologi dan inovasi saat ini. Yuk, kita mulai pembahasannya. Konsep dasar etika. Apa itu etika? Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan. Kemudian etika itu tidak mutlak, bisa berubah tergantung waktu, tempat, dan budaya. Kemudian moral. Apa itu moral? Moral adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sebagai ukuran baik atau buruk. Kemudian moral bersifat praktis dan menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian norma. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat, bersumber dari kesepakatan sosial, budaya, agama, dan hukum. Lantas tujuan dari etika itu apa saja? 1. Rasional dan bertanggung jawab. Kemudian panduan yang baik dan benar. Kemudian kesadaran moral. Kemudian harmonisasi sosial, tanggung jawab etis, membentuk karakter dan kepribadian. Kita mulai dari yang pertama, rasional dan bertanggung jawab. Tujuan etika adalah membantu manusia bertindak secara rasional dan bertanggung jawab. Kemudian memberikan panduan dalam mengambil keputusan yang baik dan benar. Kesadaran moral. Membangun kesadaran moral dalam kehidupan pribadi dan profesional. Kemudian harmoni sosial. Menjaga harmoni sosial menjadi perilaku yang sesuai norma. Kemudian tanggung jawab etis, menumbuhkan tanggung jawab etis dalam menjalankan profesi. Kemudian membentuk karakter dan kepribadian, menjadi dasar dalam membentuk karakter dan kepribadian yang etis. Yuk kita lanjut ke bab 2, etika dan manajemen teknologi. Teknologi sebagai amanah. Manusia diberi keunggulan berupa akal di dalam Quran surat At-Tin ayat 4. Kemudian dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 12, untuk mengelola ciptaan Tuhan seperti siang, malam, matahari, bulan, dan bintang. Ini menunjukkan bahwa teknologi adalah bagian dari amanah yang harus digunakan dengan tanggung jawab etis. Kedua, etika dan kesadaran akal. Kekosongan akal dapat membawa kehancuran hidup di dunia dan celaka di akhirat. Maka, dalam mengelola teknologi, diperlukan pemikiran mendalam, tafakur, agar tidak disalahgunakan. Kemudian ketiga, manusia sebagai makhluk sempurna, dengan jiwa dan raga. Manusia harus menggali potensi dirinya, menjaga akhlak dan menjadikan agama sebagai pedoman, agar teknologi tidak lepas dari nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang keempat, nilai akhlak dalam teknologi. Seperti kata Umar bin Khattab, pokok dasar seseorang itu adalah akhlaknya. Pokok dasar seseorang itu adalah akalnya. Keluhuran adalah agamanya dan harga dirinya adalah akhlaknya. Maka pengelolaan teknologi harus mencerminkan akhlak yang mulia, bukan sekedar kepandaian secara teknis. Kemudian kita lanjut ke bab 3 tentang etika profesi. Etika profesi
adalah prinsip moral yang menjadi pedoman dalam perilaku profesional. Bertujuan untuk menjamin bahwa seorang profesional bisa menjaga integritas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, bertindak adil, jujur, dan berkomitmen pada kualitas pekerjaan. Kemudian tidak menyalahgunakan keahlian atau kedudukan untuk kepentingan pribadi. Poin ketiga, etika profesi membentuk kepercayaan publik terhadap suatu bidang keahlian. Kemudian penerapan etika ini tidak lepas dari nilai-nilai moral umum seperti tanggung jawab sosial, akuntabilitas, rasa hormat terhadap sesama. Kita lanjut ke bab 4. Profesi dan profesionalisme. Apa itu profesi? Profesi itu adalah pekerjaan khusus yang menuntut keahlian, tanggung jawab moral, dan komitmen terhadap pelayanan. Contoh nih, dokter, pengacara, guru, akuntan, programmer, dan lain-lain. Apa itu ciri-ciri profesi? Ciri-cirinya adalah memiliki keahlian khusus, kompetensi, tunduk pada kode etik, ada pengakuan dari masyarakat, memiliki tanggung jawab sosial juga. Lantas apa itu profesionalisme? Profesionalisme adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen, integritas, dan etika kerja tinggi dalam menjalankan profesi. Kemudian profesionalisme tidak hanya ahli, tetapi juga bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Profesionalisme itu penting untuk menjaga kepercayaan dan kualitas layanan dalam bidang pekerjaan. Ya, sekarang kita lanjut ke bab 5 ya teman-teman. Profesionalisme kerja. Tentang profesionalisme kerja. Apa itu pengertian dari profesionalisme kerja? Profesionalisme kerja adalah sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan tugasnya secara serius, bertanggung jawab, dan sesuai standar keahlian, mewujudkan kualitas kerja tinggi, integritas, dan tanggung jawab sosial. Kemudian apa ciri-ciri dari profesionalisme tinggi? Berkomitmen, disiplin, bersikap etis, kompeten, lantas bisa dipercaya. Komitmen terhadap pekerjaan, disiplin dalam waktu dan aturan kerja harus. Bersikap etis, tidak mencari keuntungan pribadi secara tidak sah. Kompeten dalam bidangnya, wajib. Bisa dipercaya, ini yang utama. Bisa dipercaya oleh atasan, rekan, masyarakat. Karena pada zaman sekarang, menurut pribadi saya ya, banyak sekali orang yang pintar, cerdas, banyak. Tapi mereka tidak bisa dipercaya. Ketika mereka dihadapkan pada suatu tanggung jawab besar, mereka tidak bisa dipercaya. Nah, ya banyak lah ya contohnya ya. Ya, apalagi pada akhir-akhir ini kita bisa melihat di sosmed tentang para pejabat-pejabat yang ya begitulah, tidak bisa dipercaya. Karena ya kasus-kasus kasus-kasus korupsi sekarang sangat banyak sekali kan. Nah, maka kita jangan jadi pemimpin yang seperti itu, yang tidak bisa dipercaya. Kemudian kita lanjut ke tujuan profesionalisme, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, membangun kepercayaan publik terhadap individu dan profesi, mendorong budaya kerja positif di lingkungan kerja. Apa faktor pendukung dari profesionalisme? Ya, faktor pendukungnya banyak nih. Ada pendidikan dan pelatihan yang memadai, ada kode etik profesi, lingkungan kerja yang mendukung, motivasi dan dedikasi pribadi.
Kita lanjut ya teman-teman ke bab 6. Perkembangan sains dan teknologi dan pengembangan karya inovasi. Perkembangan sains dan teknologi. Teknologi berkembang pesat dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, membawa manfaat besar seperti efisiensi, kemudahan hidup, serta peningkatan produktivitas. Namun juga membawa resiko etis dan sosial, kayak kecanduan, kejahatan digital, dan penyalahgunaan data. Zaman sekarang banyak ya kejahatan digital ya, apalagi sekarang kan lagi sudah segalanya digitalisasi, terutama perbankan. Banyak kejahatan digital untuk perbankan, penipuan itu banyak sekali ya. Kemudian tanggung jawab etisnya. Pengembangan teknologi itu harus dilandasi nilai moral dan berorientasi pada kebaikan bersama. Etika berfungsi sebagai pengontrol dan pengarah agar teknologi tidak merusak tatanan sosial atau lingkungan. Itu ya tanggung jawab etisnya. Kemudian kita lanjut ke pengembangan karya inovasi. Inovasi adalah kunci dalam menyelesaikan masalah kehidupan nyata. Setiap inovasi harus mempertimbangkan aspek manfaat, keselamatan, dan etika. Nilai etis dalam inovasi itu harus bertanggung jawab, tidak merugikan orang lain, dan mendorong kemajuan sosial ke arah yang lebih baik. Etika penting untuk memastikan bahwa karya inovatif itu tidak disalahgunakan, tidak menimbulkan ketimpangan, kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Kita lanjut ke bab 7 ya teman-teman, membentuk jiwa teknopreneur. Apa itu teknopreneur? Pengertian teknopreneur adalah gabungan dari teknologi dan entrepreneur. Seorang teknopreneur itu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi kreatif, efisien, dan bernilai ekonomi. Apa tujuannya teknopreneur? Tujuan dari teknopreneurship itu agar menumbuhkan jiwa kemandirian dan inovasi berbasis teknologi, meningkatkan daya saing bangsa melalui pemanfaatan teknologi digital, kemudian menciptakan lapangan kerja baru melalui inovasi. Apa itu karakteristik dari teknopreneur? Berorientasi pada pemecahan masalah menggunakan teknologi, berani mengambil risiko, kreatif dan inovatif, kemudian mengedepankan nilai etis, wajib, dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan usaha. Lantas bagaimana langkah membentuk jiwa teknopreneur tersebut? 1. Menggali potensi diri dan minat di bidang teknologi, mempelajari peluang bisnis dari masalah nyata yang ada di sekitar, kemudian menanamkan etika kerja, integritas, dan keberanian berinovasi, berlatih membuat prototipe, model bisnis, dan